Halo, saya Wis dari Nikoa Grill dan dalam video ini aku akan memasak 3 daging tenderloin ini karena keluargaku penasaran dengan si Wahyu. Jadi hari ini kita akan mencoba 3 daging tenderloin dengan 3 price point yang berbeda. Mulai dari daging lokal alias si Wahyu, US Prime, and the star of this video, Wagyu A5 Chateaubriand. Selain dari perbedaan marbling, ketiga daging ini juga memiliki ketebalan dan bentuk yang berbeda-beda. Karena daging lokal dan US Prime ini lebih tebal daripada Wagyu A5, jadinya keduanya aku season dengan garam lebih dulu dan nanti aku diamkan di dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 jam. Tujuannya agar ada waktu yang lebih lama untuk menyerap semua garam-garam yang ada di permukaan daging. Sambil menunggu garamnya meresap, kita bisa mempersiapkan bahan untuk membuat sous vide mashed potato. Masukkan potongan kentang ke dalam plastik vakum, tambahkan butter, bawang putih, susu full cream, dan jangan lupa kita kasih garam sedikit. Kita akan sesuaikan seasoningnya setelah sous vide nanti. 2 jam kemudian, kentang ini sudah di sous vide dengan suhu 90 derajat Celcius. Sekarang kita pisahkan potongan kentangnya dari cairan susu dan butternya. Tujuannya agar kita bisa mengontrol tekstur akhir mashed potato yang kita inginkan. Aku menggunakan potatorizer untuk menghancurkan potongan kentang karena aku ingin mashed potato yang halus. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita bisa adjust seasoningnya. Seperti biasa aku pakai bacon salt, tapi garam biasa juga bisa. Sekarang kita tambahkan cairan susu dan butter tadi. Kita aduk terus sampai halus. Tambahkan susu seperlunya sampai kamu mendapatkan tekstur yang diinginkan. Nah, ketika mashed potato-nya sudah selesai, sekarang kita bisa lanjut seasoning dagingnya. Setelah kurang lebih 2 jam, semua garam di permukaan daging sudah nggak ada lagi dan warna daging jadi lebih merah. Itu tandanya garam telah terserap masuk ke dalam daging. Sekarang kita tambahkan black pepper dan garlic powder. Seperti biasa kita harus season semua sisi, jadi kita bisa roll dagingnya di papan seperti ini hingga semua sisi sudah terbumbu dengan rata. Sekarang kita masukkan kedua dagingnya ke dalam plastik sous vide. Karena bumbunya sama, jadi dua-duanya aku gabung dalam satu plastik saja. Setelah divakum seperti ini, kita bisa simpan dulu di kulkas sambil kita seasoning daging Wagyu A5-nya. Nah, ini dia daging Wagyu A5 Chateaubriand. Dagingnya lebih kecil dan juga lebih tipis, jadi waktu untuk marinasinya tidak perlu selama kedua daging tadi supaya rasanya nanti tidak terlalu asin. Supaya kita bisa bandingkan perbedaan rasa antara ketiga daging ini, jadi bumbu seasoningnya juga sama persis, hanya ada perbedaan di waktu marinasi garamnya saja. Ini black pepper dan garlic powder. Lalu kita masukkan ke dalam plastik sous vide-nya. Setelah divakum seperti ini, ketiga daging tenderloin sudah siap untuk di sous vide pada suhu 55 derajat selama 4 jam. 4 jam kemudian, semua daging sudah matang dengan tingkat kematangan medium rare. Ini aku coba tekan-tekan. Ya, sesuai ekspektasi ada perbedaan yang cukup terasa, terutama pada daging Wagyu A5-nya. Langkah berikutnya adalah untuk melakukan searing. Dan kali ini aku akan menggunakan torch untuk memberi warna golden brown pada ketiga daging ini. Nah, ini hasilnya. Sudah nggak ada yang pucat lagi, semua sisi golden brown. Sekarang kita biarkan resting dulu. Sambil menunggu ketiga steak tadi resting, ini ada satu lagi steak Wagyu A5 Chateaubriand. Karena ini daging yang super mahal, kita harus uji coba untuk memasak dengan metode yang lain. Seasoningnya juga lebih sederhana, hanya garam dan black pepper saja. Ini garamnya agak banyak karena aku akan pan-sear dan bumbu di permukaan daging ini banyak yang akan terlepas di atas pan nanti. Jadi ini bisa dibantu dengan menekan-nekan sedikit agar bumbunya lebih menempel.
Mohon maaf sebelumnya ya, proses searing ini tidak bisa aku rekam karena smoky banget sampai kompornya harus aku bawa keluar ke balkon apartemen. Jadi kita skip langsung ke bagian pemotongan steaknya. Nah, ini dia 3-level steak tenderloin yang dibumbui dan dimasak dengan cara yang sama. Jadi nanti kita bisa menilai hanya berdasarkan perbedaan harga dan kualitas dagingnya saja. Ini yang pertama aku potong adalah daging tenderloin lokal, perfect medium rare. Rasanya juga cukup empuk, tapi karena ini yang pertama, jadi belum ada bandingannya. Nah ini yang kedua, daging tenderloin US Prime. Wah ini empuk banget sampai agak susah motongnya. Motong steak tebal ini harus pakai pisau yang super tajam, karena dagingnya itu lembut banget, nggak ada perlawanan. Kalau pisaunya tidak tajam, hasil potongannya bisa jelek kayak gini. So learn from my mistake here. Sebelum motong steak yang tebal, jangan lupa asah pisau dulu. And now, last but not least, the star Wagyu A5 Chateaubriand. Wah, kalau yang US Prime tadi aja empuk, ini nggak tahu lagi deh harus dideskripsikan dengan kata apa. Dagingnya itu super tender dan bisa kelihatan tuh serat-seratnya udah mulai falling apart. Sekarang kita plating. Ini mashed potato-nya aku masukin ke dalam ziplock. Bagian ujungnya digunting supaya jadi piping bag. Lalu pakai sendok kita buat cekungan di tengahnya. Tambahkan butter. Ini aku pakai cilantro garlic butter supaya ada warna hijau yang kontras. Tapi pakai butter biasa lalu dikasih herbs yang warna hijau juga bisa. Butternya kita torch sampai meleleh semua. Dan ini cakep banget, ada warna hijau yang kontras. Sekarang kita taruh steaknya berjejeran seperti ini. Diberi jarak sedikit antara dagingnya supaya ada ruang untuk topping sauteed mushroomnya. Bisa ditaruh jadi satu atau disebar seperti ini biar lebih estetik. Untuk sausnya aku bikin homemade roasted garlic and wasabi mayo. Kalau kamu mau lihat resepnya ada di YouTube Shorts atau di akun Instagram aku. Topping yang terakhir, crispy garlic and parsley for extra crunchy texture. Dan ini hasil akhirnya, 3-level tenderloin steaks with sauteed mushroom, mashed potato, and roasted garlic wasabi mayo. Ini daging lokal, US Prime, dan Wagyu A5. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba steak yang pertama. Tenderloin lokal, pakai sausnya dikit. Dagingnya masih butuh effort untuk dikunyah, tapi rasanya enak, beefy banget. Marinasinya juga udah terserap dengan baik. Dengan skala 1-10 ini tenderness-nya ya 5, masih edible, nggak bikin sampai rahang kita itu capek ngunyah. Flavornya 6. Daging yang kedua, tenderloin US Prime. Dari potongannya aja ini udah terasa lebih empuk dari yang pertama. Aku mau coba steaknya dengan jamur kali ini. Wah, tenderness levelnya improve banget. Dengan skala 1-10 ini tenderness-nya 8. Flavornya juga 8. Biasanya tenderloin itu nggak terlalu flavorful karena kurang berlemak. Tapi ini garamnya kerasa banget udah terserap dengan baik karena durasi marinasi yang cukup lama. Nah, sebelum aku coba Wagyu A5-nya, ini perlu palate cleanser dulu. Cilantro garlic butternya dicampur-campur dengan mashed potato-nya. Ini tipe mashed potato yang halus banget ya, nggak ada lump, very fluffy, very airy. Dan karena ini kentangnya tidak direbus dengan air, jadi rasa kentangnya itu kerasa banget ya, creamy dan seger juga karena ada rasa cilantro dari butternya. Enak banget, 10 out of 10 recommended. And now the real deal, daging yang ketiga Wagyu A5. Jadi ini ada 2 steak Wagyu A5 yang dimasak dengan cara yang berbeda. Yang warnanya lebih pink tua ini dimasak dengan direct pan sear. Dan yang pink muda dimasak dengan sous vide. Kelihatan ya ada sedikit perbedaan dari tekstur serat daging di bagian tengah. Jadi ini aku akan cobain juga metode apa sih yang paling cocok untuk memasak steak Wagyu A5 Chateaubriand. Karena ini dagingnya mual banget kan, jadi cara masaknya juga harus yang terbaik. Secara umum sih setelah mengenal sous vide steak, aku jadi nggak pernah mau pesan steak yang direct pan sear lagi. Tapi ini kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu juga kan. So here we go, the first one, sous vide steak Wagyu A5 Chateaubriand. Wah,
Ini nggak perlu pakai gigi sih, ngunyahnya lembut banget teksturnya. Tenderness-nya easy 10, flavornya juga 10. Biasanya kalau Wagyu A5 ribeye atau strip loin gitu, yang dominan adalah rasa lemaknya. A5 tenderloin ini beda sih. Rasanya cukup seimbang antara rasa daging dan lemak. Oke, sekarang kita coba yang metode direct pan sear. Jujur, aku agak skeptis dengan metode ini. Tapi ya untuk belajar, kita harus coba. Wow. Wow, the crispy crust, oh my goodness. Gila sih, ini texture crustnya yang didapat dari pan sear tadi crispy banget dan flavornya jadi on a whole new level. Boleh nggak nih aku kasih nilai 12 untuk flavornya? Wah, ini enak banget. Hands down the best steak in this video. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memilih daging yang paling worth it sesuai dengan budgetmu. Nah, ini kelihatan juga kan ya, potongan steak yang aku simpan sampai paling terakhir berarti yang paling enak. Saving the best for the last bite. Sampai gak rela nih mau masukin ke mulut. Thank you buat semua yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. God bless.